Halo Dik, Halo Pak. kembali lagi bertemu kepada Bapak ya di pertemuan kali ini. Nah sebelum kita lanjut ke pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat pagi ya Dek, Pagi. bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke semuanya hadir ya. Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu biar semangat ya? Ya, Oke, bisa kan tepuk semangat? bisa Pak. Oke, yuk kita coba tepuk semangat. 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 Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini kita membahas materi yang minggu lalu yaitu perubahan gaya di sekitar kita. Nah, jadi sebelum kita masuk pembelajaran kali ini beda dengan minggu lalu di mana di sini kita akan melakukan tanya jawab, mengerjakan LKPD interaktif. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu mengamati dari dan mengidentifikasi berbagai peristiwa di sekitar yang menunjukkan adanya gaya. Nah, seperti itu. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang gaya. Nah, siapa yang masih ingat apa pengertian gaya itu? Saya Pak. Ya, apa? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mengubah posisi, bentuk, atau arah gerak suatu benda. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah bentuk, atau berpindah tempat. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya selalu ada di sekitar kita dan mempengaruhi setiap aktivitas manusia. Oke, bagus sekali. Nah, gaya itu merupakan suatu benda, eh, perubahan suatu benda dari benda ke benda lainnya. Nah, ya, jadi siapa yang bisa memberikan contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya dorong dan gaya tarik? Saya Pak. Ya, silakan. Contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya dorong dan tarik yaitu mendorong meja, Ya, membuka pintu, menarik tali, dan mengayuh sepeda. oke, bagus sekali ya. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan gaya gesek dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita? Saya Pak, Ya, silakan. gaya gesek adalah gaya yang muncul saat dua permukaan bersentuhan dan menghambat gerak benda. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari antara lain agar sepatu tidak licin saat berjalan, kendaraan dapat berhenti saat direm, serta benda tidak mudah tergelincir di permukaan miring. Ya, bagus sekali ya. Jadi, adik sudah mengingat materi yang minggu lalu yang sudah Bapak ajarkan. Nah, sekarang mungkin adik ada pertanyaan mungkin yang belum dimengerti dari adik. Silakan bisa ditanyakan ke Bapak. Saya Pak, mau Ya. nanya, Mau tanya apa? mengapa benda yang didorong bisa berhenti setelah beberapa waktu padahal sudah diberi gaya? Oke, jadi benda yang didorong itu dapat berhenti setelah beberapa waktu karena adanya gaya gesek yang bekerja berlawanan dengan arah geraknya. Jadi gaya gesek itu timbul dari sentuhan antara permukaan benda dan tempatnya bergerak seperti lantai atau meja. Nah, semakin kasar permukaan tersebut, semakin besar gaya gesek yang menghambat gerakan. Akibatnya energi gerak berkurang hingga akhirnya berhenti. Seperti itu ya, bisa dimengerti ya adik? Bisa Pak? Oke, ada lagi yang tidak dimengerti adik? Saya mau nanya lagi Pak. Ya, silakan. Apakah mungkin suatu benda bergerak tanpa adanya gaya yang bekerja padanya? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, benda tidak mungkin bergerak tanpa adanya gaya yang bekerja padanya. Nah, gaya itu kan merupakan penyebab terjadinya perubahan gerak satu benda baik dari diam menjadi bergerak maupun sebaliknya. Nah, ketika gaya diberikan, benda akan bergerak sesuai arah gaya tersebut. Namun, jika tidak ada gaya bekerja, benda akan tetap berada dalam keadaan semula seperti itu ya. Bisa dimengerti? Bisa Pak? Nah, seperti itu. Jadi ada lagi yang tidak dimengerti adik? Tidak Pak. Oke, kalau sudah mengerti, Bapak sekarang akan mengajak adik menjawab lembar kerja. Nah, itu lembar kerja interaktif di mana di sini Bapak sudah siapkan tentang gaya
di sekitar kita. Nah, adik-adik melihat di gaya-gaya di sekitar adik, baru adik tuliskan di mana. Contohnya gaya apa, terus dan lain sebagainya seperti itu. Adik bisa mengerti? Bisa, Pak. Nah, adik amati dulu di bagian sekitar adik gaya apa, baru tulis di sini. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang adik kerjakan lembar kerja ini ya. Pak kasih waktu 30 menit. Silakan adik kerjakan dulu ya. Bisa, Pak. Jadi kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Baik, Pak. Oke, silakan. Oke, sudah selesai adik. Sudah, Pak. Oke, karena waktu sudah habis juga ya. Jadi coba lihat dulu LKPD-nya. Sudah. Oke, sekarang simpulkan dulu apa yang adik sudah temukan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan. Jadi, gaya itu penting untuk kehidupan sehari-hari kita, seperti kita menggunakan gaya otot, gaya gesek, dan lain-lain. Contohnya seperti mendorong meja, berjalan, dan yang lainnya. Oke, bagus sekali. Coba lihat dulu videonya. Oke, nah jadi gaya itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tanpa gaya itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, bisa Ya. dimengerti? Bisa, Pak. Oke, karena adik sudah mengerjakan lembar kerja ini dan jawab soal tadi juga. Jadi pada pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Jadi sebelum Bapak akhiri kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu di minggu depan. Baik, Pak. Oke, terima kasih adik ya. Terima kasih, Pak. Oke, oke, hati di jalan ya. Ya, dah, Pak. Ya.